Kembali lagi di channel TCH Movie Edit dan masih bersama saya yang akan menemani kalian mereview serta merekap alur film favorito, populero, dan kesukaan kalian semua Nah, kita ketemu lagi nih ya. Dan kali ini kita akan merekap sebuah alur film yang berjudul The Good Dinosaur. BTW sebelumnya kita pengen tanya dulu nih, puasa kalian gimana? Lancar, lancar, lancar atau udah bolong-bolong nih? Ya, kalau misalkan kalian lancar, alhamdulillah. Dan kalau misalkan udah bolong-bolong, kita sama bro. Ya udah kalau gitu kita nggak perlu lama-lama ya. Ya langsung aja yuk kita sikat alur film kali ini dan kita masuk ke filmnya. Awal dari film ini kita akan dibawa ke 65 juta tahun yang lalu, friends. Sebuah asteroid keluar dari sabuk dan melaju menuju bumi. Tapi bukan pengen nabrak bumi ya. Meteor itu malah akhirnya melesat jauh dan tidak memusnahkan dinosaurus. Jutaan tahun kemudian, dua Apatosaurus yang bernama Henry dan Ida sibuk mengolah ladang nih di samping sungai di kaki gunung Clawtooth. Henry menyemprot taman dengan air dan Ida berseru nih tiba-tiba, "Udah waktunya pah," gitu. Dia ternyata memiliki telur besar dan dua telur kecil di sarangnya. Nah, telur-telur yang kecil ini netes dulu guys, memberi mereka anak laki-laki dan perempuan yang bernama Buck serta Libby. Dan tapi telur besar ini masih belum menetes, jadi si Buck memukulnya dengan sebatang tongkat. Nah, terus bagian atasnya ini terlepas dan mereka melihat ke dalam serta melihat dinosaurus kecil menempel di telurnya. Nah, dinosaurus kecil ini bernama Arlo memanjat keluar dan coba berjalan nih. Dengan canggung ia terjatuh-jatuh pada awalnya. Henry pun menunjukkan mereka semua pertanian dan gunung Clawtooth ini mengatakan mereka semua akan mengurusnya bersama. Waktu pun berlalu guys. Pada usia 5 tahun Buck dan Libby membantu pekerjaan rumah. Tapi Arlo yang masih takut aja membuatnya membenci tugasnya untuk memberi makan ayam. Nah, suatu saat Ida menaruh seember jagung di lehernya dan membujuknya ke dalam kandang. Dia melihat seekor anak ayam yang terperangkap di beberapa rumput liar dan membebaskannya. Tapi apa yang terjadi guys? Induk ayam tiba-tiba muncul dan si Arlo ini pun berlari ketakutan guys. Nah, karena takut Arlo lari nih ke tempat penyimpanan jagung. Dia menutup pintu dengan batu besar menjaga agar makanan aman dari pemulung. Nah, si ibunya Ida mengatakan kepadanya bahwa dia harus membuat tanda. Dan dia menekan kakinya di lumpur dan menancapkannya ke atas batu lalu meletakkannya di atas penyimpanan itu. Henry juga memberitahu anak-anaknya untuk membuat tanda mereka sendiri guys. Nah, singkat cerita ketika mereka berumur 10 tahun, Buck dan Libby mendapatkan ya bisa dibilang nilai mereka dengan menebang pohon dan membajak ladang. Nah, Arlo ini masih belum bisa apa-apa karena dia takut banget. Nah, Arlo pun bertekad untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi Buck malah ngusilin, membuatnya takut lagi. Henry lalu memutuskan untuk membawa Arlo ke lapangan pada malam hari. Ya, si Henry menyuruh Arlo berjalan ke tengah. Lalu seekor serangga pun hinggap di hidungnya. Nah, si Arlo yang takut berteriak memanggil ayahnya. Henry pun berjalan ke atas dan meniup serangga itu. Seraya memberitahu Arlo kalau hewan itu bernama kunang-kunang. Setelah itu Henry juga memberitahu Arlo kalau dia memiliki tugas khusus dan spesial untuk Arlo sehingga dia bisa membuat tanda keberhasilannya. Keesokan harinya Henry membawa Arlo ke penyimpanan jagung dan memberitahunya kalau ada sebuah makhluk yang memanjat pagar dan mencuri jagung. Dia memberitahu Arlo bahwa tugasnya adalah untuk menangkap, lalu menunjukkan kepadanya bagaimana membuat jebakan dengan tali dan jaring dan sebatang jagung di tanah untuk umpan. Ia lalu menggunakan labu untuk demonstrasi dan memberitahu Arlo bahwa ketika dia menghancurkan makhluk itu dengan palu, maka dia bisa membuat tandanya. Singkat cerita Arlo pun mendengar suara jebakan. Nah, Arlo dengan palu di tangannya mencoba untuk memukul makhluk itu. Dia mendekat dan melihat ternyata itu adalah seorang anak manusia yang terperangkap dan tersedak dengan jaring yang melilit di lehernya. Arlo pun menghela nafas dan membiarkan anak itu pergi. Tapi apa yang terjadi? Anak laki-laki itu malah mendekat guys. Arlo yang ketakutan segera berteriak. Nah, lalu Henry yang mendengar teriakannya pun melihat bahwa bocah itu melarikan diri. Dia kesal kepada Arlo karena membiarkannya pergi. Henry pun menyuruh Arlo untuk ikut bersamanya, mengikuti jejak bocah itu. Nah, saat itu pula
hujan mulai turun. Arlo khawatir mereka akan tersesat, tapi Henry mengatakan kepadanya bahwa selama dia dapat menemukan sungai, dia dapat menemukan rumah. Henry lalu memberitahu Arlo bahwa jejak bocah itu tersapu hujan, jadi mereka harus bergerak cepat. Nah, apa sangka guys, petir dan guntur berderak di sekitar mereka dan Arlo terjatuh ke lumpur. Nah, saat itu juga badai serta tanah longsor menyebabkan sungai meluap. Henry menggunakan kekuatannya untuk mendorong Arlo ke tempat aman sebelum tersapu air dan meninggal. Dengan kepergian si Henry, ibunya Ida dan anak-anak berjuang untuk melakukan pekerjaan rumah. Arlo membawa jagung ke penyimpanan, tetapi dia menemukan bocah kecil itu terus memakan jagungnya. Arlo lagi-lagi mengejarnya. Dan saat mereka berjuang, Arlo jatuh ke sungai dan menangis minta tolong, tapi gak ada nih sama sekali yang mendengarnya. Menuruni sungai, Arlo membenturkan kepalanya ke batu besar dan pingsan. Nah, saat terbangun, dia berbaring di atas pasir melihat bahwa dia bermil-mil jauh dari rumah. Satu-satunya suara yang bisa dia dengar adalah lolongan yang datang dari anak laki-laki itu. Bocah itu memperhatikan saat Arlo memanjat tebing. Lalu dia melompat ke wajah Arlo dan Arlo mengguncangkannya memanjat ke tepi tebing. Saat dia melihat bocah itu, ternyata bocah itu telah menghilang. Arlo yang ada di puncak tebing mencoba mencari rumah. Dia melihat sungai dan mengingat kata-kata Henry. Setelah berjalan menyusuri sungai sebentar, dia melihat pohon beri dan menyeimbangkannya di atas batu untuk mendapatkan beri. Tapi lagi-lagi dia kehilangan keseimbangan dan jatuh, mendarat dengan tumpukan batu yang menjebak kakinya. Nah, dia berusaha melepaskan batunya ini tapi nggak bisa-bisa. Sampai akhirnya keesokan pagi suara geyser membangunkannya. Dan dia melihat bahwa bebatuan telah dipindahkan membebaskan kakinya sendiri. Lalu dia melihat jejak manusia di sini dan bertanya-tanya apakah yang membantunya. Saat ia melanjutkan perjalanannya ke sungai, hujan deras turun. Arlo melihat semua hewan lain berlindung, tapi dia nggak punya. Dia mendengar suara gemerak dari semak-semak dan anak laki-laki itu keluar dan menawarinya seekor kadal. Kemudian seekor serangga. Arlo di sini nggak tertarik makan salah satunya. Kemudian anak laki-laki itu membawa kembali beberapa buah beri untuk Arlo nikmatin. Arlo yang suka banget sama beri lalu menyuruh anak itu untuk membawanya ke ladang beri. Nah, mereka berjalan di tepi tebing. Dan mereka pun menemukan bahwa tebing itu sedikit curam. Lalu anak kecil itu dengan pintarnya guys menyuruh Arlo untuk menjadi jembatan. Ya, lucu banget ya guys. Nah, setelah itu Arlo pun menemukan berinya. Arlo yang serakah mencoba untuk makan beri itu. Tapi guys, ia malah kejatuhan seekor ular dan jatuh dari tebing tersebut. Nah, anak laki-laki itu lalu meraih ekor ular dan mulai menggodok-godok kulitnya. Ular itu pun merayap pergi dan Arlo menyadari bahwa bocah itu ternyata telah menyelamatkannya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi guys. Nah, di sini ya, si Arlo dan bocah kecil itu bertemu dengan seekor Styracosaurus. Ya, gue nggak tahu namanya apa, Styracosaurus kali. Dengan makhluk-makhluk kecil yang bertengger di seluruh tanduknya. Nah, Styracosaurus ini berkata kepada Arlo ya, kalau hewan-hewan itu melindunginya. Nah, si Styracosaurus yang tertarik dengan bocah kecil itu lalu berebut dengan Arlo. Arlo mengatakan kalau namanya adalah Spot. Dan benar aja, bocah kecil itu bernama Spot. Sehingga Styracosaurus itu pun tidak jadi menginginkan bocah kecil itu. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Dua makhluk hidup itu saling bersenang-senang. Mereka bermain tiup-tiup kelinci serta berenang bersama guys. Setelah dirasa cukup berenang ya, si Arlo dan si Spot pun akhirnya menemukan sebuah buah beri yang unik. Mereka makan buah itu tanpa mereka sadari efek samping yang akan mereka alami. Dan benar saja, ternyata Arlo dan Spot pun nge-fly karena gara-gara buah tersebut. Bisa dibayangin gak guys kayak apa ya? Dan setelah bermain-main cukup, mereka pun akhirnya beristirahat. Di malam yang terang mereka menemukan sebuah padang rumput dengan banyak kunang-kunang di sana. Arlo dan Spot pun sedikit bermain dengan kunang-kunang itu. Dan setelah dirasa lelah mereka pun beristirahat. Arlo bercerita ke Spot kalau ia
kangen banget dengan keluarganya. Ia juga bercerita kalau ia memiliki keluarga dan sudah tidak memiliki ayah. Si Spot pun juga bercerita kalau dulu ternyata si Spot ini memiliki keluarga, namun keluarganya entah mengapa menghilang semua. Sungguh sedih sekali ceritanya, saudara-saudara. Dan untuk menutupi kesedihannya, Arlo dan Spot pun melolong bersama. Keesokan harinya Arlo dan Spot pun terbangun. Arlo mengintip Spot yang sedang pipis. Nah, lalu tiba-tiba guys, dari kejauhan gemuruh pun berdatangan. Ternyata itu adalah badai pasir yang menyerang mereka semua. Arlo dan Spot mencoba untuk melarikan diri dan mencari tempat yang aman. Sampai setelah badai itu usai, Arlo tertimpa sebuah ranting-ranting pohon dan entah mengapa mereka pun kebingungan di mana mereka saat ini berada. Arlo panik karena kehilangan sungainya. Nah, dari kejauhan lalu ia melihat para pterodaktil guys. Nah, Arlo yang polos mencoba bertanya kepada para pterodaktil itu di mana sungainya, serta di mana jalan pulang ke Gunung Cloudtooth. Nah, si pterodaktil ini pun menjelaskan beberapa hal yang perlu Arlo tahu. Lalu, para pterodaktil itu pun melihat Spot. Nah, Spot yang ketakutan akhirnya bersembunyi, dan pterodaktil tersebut pun segera mengejar mereka semua. Adegan kejar-kejaran pun terjadi sampai Arlo akhirnya mendapati dirinya ada di tengah geyser dan melihat ada Apatosaurus yang lain. Namun saat didekati guys, itu bukanlah Apatosaurus melainkan dua ekor T-Rex. Nah, para pterodaktil itu pun langsung diserang habis-habisan oleh para T-Rex itu. Arlo yang ketakutan terlihat pasrah, tapi ternyata gengs, ternyata T-Rex itu tidak menyerang Arlo sama sekali, malah merasa gemas kepada Spot. Arlo pun meminta tolong kepada para T-Rex itu untuk memberikannya petunjuk ke Gunung Cloudtooth. Nah, tapi karena ayahnya dari para T-Rex ini yang gak pengen membuang-buang waktu, akhirnya menyuruh mereka semua untuk melanjutkan perjalanannya masing-masing. Dan untungnya ya, Arlo berkata kalau si Spot bisa membantu ayah T-Rex ini untuk mencari sapi-sapinya atau peternakan-peternakannya yang menghilang. Benar saja, Spot pun mengendus bulu-bulu sapi itu dan mulai melakukan aksinya. T-Rex itu pun mengikuti manusia kecil tersebut sampai akhirnya ia menemukan di mana letak hewan ternaknya berada. Ternyata hewan ternaknya ini udah diserbu oleh para raptor atau si pencuri ternak. Dan mereka pun mengendap-endap untuk masuk ke dalam tengah sapi-sapi peternakan itu. Dari kejauhan, tiba-tiba raptor-raptor itu pun muncul dan menyerang Arlo. Nah, untung aja belum sempat Arlo ditangkap dan dimakan, para T-Rex itu pun sudah datang terlebih dahulu dan langsung menyerang balik para raptor itu, seraya mengusirnya. Malam hari pun akhirnya tiba guys. Mereka pun sekarang berada di tengah api unggun. Mereka semua bercerita nih mengenai Arlo yang belum sama sekali mempunyai luka dan hanya punya satu doang. Lalu Arlo pun menanyai para T-Rex itu bagaimana cara mereka mempunyai sebuah luka. Para T-Rex itu pun akhirnya bercerita tentang pengalamannya. Ada yang menggigit ekornya sendiri, ada yang bertarung, dan ada yang tanpa sengaja memiliki luka. Pagi hari akhirnya tiba, para T-Rex itu pun melanjutkan perjalanannya lagi bersama peternakan-peternakannya. Arlo yang ikut berlari akhirnya menemukan sebuah sungai dan mengikuti kemana arah pegunungan Cloudtooth. Ya benar, mereka pun akhirnya sampai di dekat pegunungan itu. Mereka melihat ke awan dan menemukan 3 pucuk gunung guys. Mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Tapi apa yang terjadi guys? Di sini Spot tampak dengan samar melihat seorang bapak tua. Spot merasa kalau itu adalah ayahnya serta keluarganya. Nah, Arlo yang gak ingin kehilangan Spot akhirnya malah menarik Spot dari keluarganya sendiri dan melanjutkan perjalanan mereka. Arlo dan Spot pun melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah pegunungan guys, mereka melihat bahwa ada sesuatu di tengah awan tersebut. Nah, ternyata saat dilihat lebih lanjut,
Ternyata itu adalah para pterodaktil yang tadi. Pterodaktil itu berusaha untuk merebut Spot, tapi Arlo melindunginya. Nah, karena Arlo terlalu lemah serta terlalu penakut, akhirnya Spot pun berhasil diambil sedangkan Arlo terjerat ke dalam akar-akar. Nah, Arlo entah mengapa tiba-tiba melihat kalau ayahnya ini masih hidup. Arlo pun lalu ditolong oleh ayahnya dan berjalan bersama. Arlo menceritakan bahwa Spot telah menolongnya dari mara bahaya dan meminta ayahnya untuk menolong Spot kembali. Tapi entah mengapa ayahnya ini gak bisa mendengar Arlo. Arlo lalu sadar kalau ayahnya ternyata gak memiliki jejak kaki. Dan ternyata itu hanyalah bayangannya saja guys. Arlo pun akhirnya sadar kalau ia masih dalam jeratan. Ia dengan seluruh keberaniannya pun berusaha untuk menolong Spot. Ia berlari mengitari hujan dan hutan. Akhirnya menemukan Spot berada di tepi sungai sedang dikitari pterodaktil itu. Arlo dengan keberaniannya pun menyerang dan menyundul satu persatu pterodaktil itu. Tapi apa yang terjadi? Arlo hampir saja diangkat. Dan dengan keberaniannya ia menyabet pohon hingga pohon itu menumbangkan pterodaktil. Arlo pun lalu menyerang satu pterodaktil lagi dan menjatuhkannya ke sungai. Spot pun berhasil diselamatkan. Tapi tiba-tiba banjir datang. Arlo dengan keberaniannya melompat dan menghalau Spot agar ia tidak terkena banjir. Ia mencari di mana Spot. Ia yang berada di tengah-tengah air guys, langsung tercebur ke dalam air terjun. Beruntungnya Spot pun berhasil diselamatkan. Spot yang terbangun di sisi dari Arlo akhirnya memeluknya serta beristirahat sebentar. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya lagi dan dari kejauhan Arlo sudah bisa melihat perkampungannya. Dan di sisi lain Arlo juga melihat kalau para manusia ada di kejauhan. Arlo pun lalu menemui para manusia itu dan menyerahkan Spot kembali. Dan benar saja, akhirnya Spot pun berkumpul dengan keluarganya kembali. Adegan perpisahan di sini begitu mengharukan guys, karena memang berat banget loh. Arlo serta Spot sudah berpetualangan sejauh mungkin, tapi akhirnya mereka harus berpisah. Arlo lalu berjalan sendirian ke kampungnya. Ia melihat ibunya yang sangat sedih dan akhirnya berlari memeluknya. Pertemuan itu sangat amat mengharukan, disusul oleh Buck dan Libby. Dan karena keberanian si Arlo pun akhirnya mendapat jatah untuk menandai kakinya di penyimpanan jagungnya. Tamat. Terima kasih guys karena sudah menyimak recap yang sangat banyak kekurangannya ini. Jangan kapok ya untuk nonton lagi di TCA Movie Addict. Dan sebelumnya gue minta maaf karena mungkin ya performa gue kurang sih. Karena emang gue ngerasa kalau gue tuh banyak kurangnya men. Ya udah kalau gitu semangat terus ya puasanya, jangan kayak gue yang puasanya bolong-bolong mulu bray. Ya udah kalau gitu gue pamit, gue cabut dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.